Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 41 ayat 52. Demikianlah dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Karena terkadang kita lupa, rancangan Tuhan itu adalah rancangan proses yang Tuhan kehendaki supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kematangan iman. Di mana kesengsaraan, penderitaan, tantangan, persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Demikian jugalah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf yang menjadi anak daripada Yakub dan dia memiliki banyak saudara. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang bintang yang akan menunaikan setiap rencana dan rancangan Tuhan. Tapi di dalam prosesnya, dia harus menghadapi yang namanya penderitaan, kesengsaraan. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia akhirnya menjadi anak yang dikucilkan. Dia akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Dia dibuang ke suatu sumur, bahkan sampai dijual, dan dia akhirnya dinyatakan telah mati, dimakan oleh binatang buas. Maka sesampainya dia di negeri orang, di negeri asing, Tuhan tetap memberkatinya. Dan akhirnya dia harus hidup bersama dengan Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Penderitaan yang bertubi-tubi sebagai proses Allah untuk memberikan kematangan kepada orang yang percaya bahwa hidup mereka adalah memang hidup yang harus menderita. Dan disinilah diperlihatkan oleh Tuhan bahwa proses Tuhan menempa setiap orang pilihan atau orang percaya itu adalah untuk menyatakan bahwa dia layak di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan hidup Yusuf. Ketika dia akhirnya dinobatkan, dipilih menjadi raja nomor 2 yang bertanggung jawab dengan logistik untuk menanggulangi masa pandemi kelaparan di tengah-tengah bangsa itu, negeri itu, maka dia dipercayakan untuk mengelola itu. Tuhan memberkatinya. Bahkan akhirnya dia bertemu kembali dengan keluarganya, dan akhirnya dia bisa memindahkan keluarganya dari tanah Israel, dari tanah Kanaan menuju ke tanah Mesir. Akhirnya mereka bertambah banyak, dan disinilah dia menyaksikan begitu luar biasanya Tuhan menyertai setiap kehidupan orang percaya. Yusuf dikaruniakan 2 orang anak, yaitu Manase dan Efraim. Dan inilah pernyataan iman yang dinyatakan oleh Yusuf, di mana dia menantikan anak kedua yang bernama Efraim. Di sini dia menyatakan kepada kita sampai dengan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Allah memberikan berkatnya, karunia-Nya, tidak melihat bagaimana kondisi kita, tetapi Allah melihat bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada imannya, kepada iman yang percaya bersembah sujud kepada Allah. Dan disinilah Yusuf menyatakan, aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dalam kesengsaraan Allah tetap akan menyatakan kasih karunia-Nya. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ingatlah kasih karunia Tuhan
itu dinyatakan oleh Tuhan kepada siapapun. Baik dia jahat ataupun baik, dia akan tetap memberikan kebaikannya kepada kita. Allah memberikan sinar matahari kepada semua tanpa memilih-milih. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau menerima kasih karunia itu dan berkat itu. Maka sekarang, berjalanlah di jalan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita berkat, meskipun kita harus menghadapi tantangan, meskipun kita harus menghadapi penderitaan, meskipun kita harus menghadapi kesusahan, tetapi Tuhan tetap setia untuk terus memberikan kekuatan kepada kita di dalam setiap pengharapan dan iman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan dan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-Mu setia dalam menjalani hidup kami yang percaya kepadamu. Berkatilah rumah tangga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.